Oke, baik Pak Sigit, Bapak selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tual yang baru bertugas 2 minggu Iya. di Kejaksaan Negeri Tual, mungkin bisa dijelaskan perjalanan sampai di Kejaksaan Negeri Tual ini, Pak. Kalau perjalanan saya cukup panjang. Kebetulan juga sebelum menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Tual, saya sebagai koordinator di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Ya, Sebelumnya sebelum kembali ke kejaksaan, saya bertugas 9 tahun oleh kejaksaan dikaryakan di KPK, di Komisi Pemberantasan Korupsi. penyidik KPK ya? Bukan, jadi di sana karena kalau di KPK itu jaksa itu mempunyai 3 SK Ya, selaku penuntut umum, penyidik maupun penyelidik. Jadi kita bisa kadang-kadang penyidik, bisa kadang-kadang sebagai penuntut umum, kadang penyelidik seperti itu. iya. Oke, mungkin Bapak baru menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tual ini, Pak. Baru 2 minggu, mungkin melihat situasi dan kondisi yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Mutiara ini seperti apa? Ya, karena saya masih baru 2 minggu, sementara juga saya masih melihat perkembangan masyarakat di sini dan kehidupan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual ini. Ya, sementara saya lihat untuk daerah kepulauan ya lumayan sudah cukup maju. Cuman saya perhatikan beberapa pembangunan sepertinya kok kurang berjalan seperti itu. Untuk khusus pembangunan ekonomi, Pak ya? Ya pembangunan dari segi infrastruktur, terus ya kalau ekonomi saya lihat karena ini kepulauan memang harga-harga cukup tinggi. Iya. Cukup tinggi dibandingkan dengan di Sumatera maupun di Jawa. Agak kaget juga ini. Apalagi dengan dampak kenaikan BBM ini pasti harganya lebih melambung lagi. Pasti. Agak kaget juga saya dengan harga-harga di sini, termasuk bahan pangan juga. Makanya kita kan kemarin sudah ada arahan dari Bapak Jaksa Agung untuk membantu pemerintah daerah mengantisipasi terhadap adanya efek dari kenaikan BBM gitu. Kami sedang coba lakukan untuk koordinasi dengan kepala daerah di sini. Gitu. Iya. Masyarakat di Kota Tual dan Maluku Tenggara ini sangat optimis dengan kehadiran Bapak Kejari Tual yang baru ini, Pak. Terima kasih. Apalagi kan Bapak ini juga kan mantan dari pernah bertugas di KPK terkait dengan penuntasan berbagai dugaan kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di kejaksaan yang belum tuntas ini, Pak. Ya mungkin dengan kehadiran Bapak ini bisa dituntaskan tunggakan kasus yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya. Iya. Terima kasih. Jadi terhadap nantinya saya coba inventarisir, kalau memang ada beberapa tunggakan ini nanti coba kami akan selesaikan. Karena kan itu kan menjadi tunggakan. Apakah nanti bisa kami teruskan untuk kami limpahkan ke persidangan, nanti akan coba saya teliti ulang kasus-kasus itu. Karena kami juga tidak menutup kemungkinan juga kami akan mencari juga kasus-kasus baru. Jadi kami tidak terjebak dengan kasus-kasus yang lama saja seperti itu. Terutama kasus dugaan korupsi dana desa, Pak. Ini banyak masyarakat yang lapor ke kejaksaan sini, Pak. Iya, nanti juga akan saya inventarisir juga. Kemarin sebelum saya berangkat ke sini ke Tual, itu kan ada arahan juga dari dari Kejaksaan Agung terhadap kasus-kasus yang melibatkan kepala desa terkait dengan kasus-kasus dana desa ini agar lebih selektif, agar hati-hati. Karena karena kita harus juga melihat background dari kepala desa ini. Karena kepala desa ini kan ya maaf, ada yang backgroundnya mungkin hanya lulusan SD, SMP seperti itu. Jadi kadang-kadang mereka tidak bisa tidak tahu tentang tata cara pengadministrasian, sistem pertanggungjawaban seperti itu, pelaporan. Nah, itu. Berarti ke depan mungkin jaksa bisa mendampingi di desa atau OHOI, Pak ya? Oh, enggak. Karena kalau di desa itu
program ini kan program dari pemerintah ya, Iya. untuk Dana Desa ini. Ini mereka sudah ada pendampingnya sendiri, makanya itu ini bagaimana peran pendamping untuk pengucuran dana desa ini kok bisa masih tetap terjadi seperti itu? Apakah mereka tidak melakukan sosialisasi atau ya ini yang kadang-kadang mungkin kan kita harus lihat juga pendampingannya seperti apa gitu. Oke, mungkin target ke depan untuk Bapak selama bertugas di Kejaksaan Negeri Tual ini, Pak. Target ke depan saya ya pasti saya akan mencari apabila ada temuan tentang kasus-kasus terbaru. Saya harap sih kasusnya bisa lebih variatif, tidak hanya dana desa seperti itu. Saya berharap nanti temuan atau laporan dari masyarakat insya Allah akan kami tindak lanjuti lah. Iya. Gitu. Oke, mungkin terakhir Pak, harapan Bapak kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual terkait dengan mendukung fungsi dan tugas kejaksaan, baik dalam proses penegakan hukum maupun dalam tingkatan yang lain, Pak. Ya, harapan saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tual terhadap masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual ya bisa menerima keberadaan kejaksaan ini. Kejaksaan ini kan walaupun memang dilihat dari luar hanya sebagai penegak hukum, kita juga mempunyai fungsi yang lain seperti fungsi perdata dan tata usaha negara, jaksa sebagai pengacara negara, kemudian juga jaksa mungkin sebagai yang menyidangkan kasus-kasus pidum yang sekarang ini lebih dikedepankan soal hati nurani seperti itu. Makanya kami mempunyai program rumah restoratif justice kayak gitu, dan ke depan juga kami mempunyai program tentang rumah rehab yang nantinya bahwa pengguna narkoba itu tidak diperlakukan sebagai seorang yang ditaruh di lapas atau rutan seperti itu tapi sebagai orang yang sakit. Nah, kita kemudian lagi coba ini dengan Pemda untuk mengoperasikan rumah rehab, nantinya bisa kita berdayakan seperti itu. Nanti ke depan saya mohon dukungan dari masyarakat apabila ada pengaduan atau mau konsultasi, silahkan kami terima. Berarti Bapak optimis ya dengan tunggakan kasus yang ditinggalkan oleh pejabat lama seperti kasus dugaan korupsi dana desa Dola Laut dan Dusun Fair bisa diselesaikan, Pak? Iya, nanti kami akan coba pelajari dulu seperti apa kasusnya, sekarang saya belum tahu. Iya. Oke, baik.